Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi seni budaya. Hari ini kita akan membahas bab 2 yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1 dan melaksanakan penilaian tengah semester. Kali ini kita pada bab 2 ini kita membahas seni patung, ya, pengertian dan fungsi patungnya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengertian dan fungsi patung. Ya, patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik. Ya, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Itu adalah patung, seni patung, ya. Jadi maksud plastic art itu adalah patung tuh dibuat dari mudah dibentuk, ya, dari bahan yang mudah dibentuk, ya, walaupun itu bisa dari batu, dari semen, cor atau apalah itu, ya, intinya bisa dibentuk, itu namanya plastic art, ya. Bisa disebut juga dengan plastic art, itu patung. Nah, patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Tidak seperti sebelumnya kita bahas seni lukis. Kalau seni lukis itu 2 dimensi, hanya bisa dilihat satu sudut pandang aja dari depan. Kalau patung bisa dari berbagai arah, 3 dimensi, belakang bisa, samping bisa, depan bisa, itu namanya 3 dimensi. Nah, selanjutnya masih bab 2 seni patung, masih pengertian dan fungsi patung. Ada Mike Susanto, ya, ini orangnya, ini seniman juga, dosen juga, pokoknya udah master banget dalam kesenian, ya. Mike Susanto ya. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, menata, itu adalah metode subtraktif, ya. Atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor atau dan mencetak, itu aditif. Ada subtraktif, ada aditif. Ya, kalau subtraktif itu mengurangi, kalau aditif itu membuat model dulu, ya, seperti itu. Jadi ada 2, ingatnya ada 2, masih takut lupa. Oke. Selanjutnya 3 fungsi patung. Yang pertama ada patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi. Nah, biasanya sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk di dalamnya adalah tujuan religi. Nah, jadi dibentuklah patung yang berfungsi sebagai fungsi personal. Ini ada di, kalau nggak salah, Museum Galeri Nasional, ya. Ini patung ini, ya. Jadi ya buat personal aja, buat orang-orang di situ yang jadi karyawan, staf karyawan di sana yang tahu makna dari ini teh apa ini teh, ya. Atau juga bisa kita ketahui dari bentuk model patung ini sebenarnya apa sih, gitu, maksud dan fungsi dari patung tersebut, ya. Oke, jadi fungsi personal itu bisa termasuk tujuan religi, ya, seperti itu. Selanjutnya ada patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah misalnya patung untuk monumen. Nah, ini ada monumen nih. Apa nih? Yang belajar PKN tapi nggak tahu ini monumen apa. Ini Pancasila Sakti kalau nggak salah, untuk memperingati lubang buaya, ya. Peristiwa lubang buaya ini kan ada namanya Ahmad Yani nih. Ya, untuk memperingati peristiwa lubang buaya atau G30 SPKI. Sebenarnya banyak
patung sebagai fungsi sosial di Bandung juga ada, kayak salah satunya yang ada di Tegalega tuh, ada monumen Bandung Lautan Api kalau misalnya ya. Itu ada patung monumen ya kayak Monas ya. Kalau Monas kan lancip, kalau itu mah kan nggak setinggi Monas sih. Ada gambar apinya, itu adalah sebagai pusat perkumpulan orang ketika membakar kota Bandung. Itu dijadiin monumen sebagai fakta sejarah. Dulu pernah loh ada sejarah yang seperti ini, itu sebagai itu patung yang berfungsi sebagai fungsi sosial untuk mengingatkan cerita sejarah zaman dulu itu seperti apa sih, sejarahnya kayak gimana sih. Nah, itu dibuatlah patung atau monumen tersebut. Biasanya disebut monumen sih ya. Kalau patung dalam fungsi sosial ini biasanya banyak disebut dengan monumen. Ya, lebih banyaknya disebut monumen. Ya, kayak Monas kan itu monumen nasional ya. Karena banyak sekali sejarah-sejarah yang dimulai dari Monas. Misalnya ketika nggak jadi tuh Monas dulunya kan lapangan Ikada namanya. Dulu kan berkumpulnya di situ. Awalnya harusnya di situ ketika proklamasi, tapi jadinya ke jalan Pegangsaan Timur ya, di rumahnya Soekarno kalau nggak salah ya, di Jakarta. Awalnya itu di lapangan Ikada atau Monas gitu, tapi nggak jadi. Nah, dibuatlah. Tapi ada berbagai macam cerita sih. Ada juga yang awalnya dibuat Monas itu karena ada mercusuar, ada peristiwa, bukan peristiwa, agenda mercusuar dari Presiden Soekarno untuk menunjukkan bahwa Indonesia tuh negara yang berdaulat, ya, negara yang punya andil besar terhadap negara lain. Makanya dibuatlah agenda mercusuar. Salah satunya adalah Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Ya, Jakarta Pusat nggak tahu apa, Jakarta pokoknya ya. Itu Monas. Itu adalah fungsi sosial, patung sebagai fungsi sosial. Biasanya disebut monumen gitu. Oke, lanjut. Ada patung sebagai fungsi fisik. Nah, patung ini bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya, pokoknya indah-indah aja lah, gitu ya. Tapi hati-hatilah kalau sebagai seorang muslim, hati-hati, jangan sampai merasa ini patung ini ada rohnya, ini berkekuatan. Oh jangan. Kalau gitu itu namanya sudah masuk ke ranah syirik gitu ya, musyrik gitu. Berbahaya. Ya itu mah keindahan aja lah bahasanya gitu ya. Tapi hati-hati jangan menyimpan patung-patung lah di rumah ya. Ya itu mah biarkan aja yang tidak seiman dengan kita. Pokoknya ada loh, ini mah ngasih tahu, ada loh patung sebagai fungsi fisik, ada loh gitu maksudnya ya. Jadi intinya adalah estetika. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman sebagai dekorasi di sebuah gedung dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Gitu. Bisa kayak itu bisa juga sih sebagai fungsi sosial, bisa fungsi fisik, bisa kayak apa namanya tuh, patung maung yang ada di Polres atau di apa namanya tuh tempat-tempat militer deh. Nah gitu ya, yang ada patung yang mau nyengir tau yang dulu viral. Itu adalah salah satu fungsi fisik juga bisa, fungsi sosial juga bisa. Ya. Oke. Kalau sudah ada latihan soal latihan, berarti ini udah ada di penghujung video pembelajaran. Nah, silahkan tuliskan 5 ya, 5 aja, mau 10 juga nggak apa-apa, berarti nilainya tambah gede ya. Nilainya tambah gede lah dari yang biasanya, tapi harus benar nih poin-poinnya. Lokasi patungnya di mana ya, kalian cari, boleh di internet, boleh di internet aja lah ya, karena masih work from home, masih banyak corona, jadi di rumah aja, cari di internet ya, atau nanya ke orang gitu ya. Lokasi patung di mana? Metode subtraktif atau adiktif nih si patung ini. Nah, fungsi patungnya apa? Yang barusan. Ya ada berapa barusan fungsi patungnya? Ada 3.
Metodenya 2, subtraktif atau adiktif. Lokasi patungnya di mana? Jangan lupa tulis juga nama patungnya. Nama patung plus lokasi patungnya di sini. Nama dan lokasi patungnya di sini. Metode subtraktif atau adiktif si patung tersebut dan fungsi patungnya untuk apa. Oke, setelah melihat video pembelajaran Bapak, terima kasih yang sudah menonton video pembelajarannya. Semangat mengerjakan tugasnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.